Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu ya dzal jalali wal ikram. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat Habib Ja'far Al-Musawwab, yang saya hormati para jamaah sudah salat maghrib yang berada di ruang utama salat Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Kajian pada malam hari ini yaitu Kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah akan mengusung sebuah tema tentang tidak boleh mencela makanan. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang hadir di ruang utama salat Masjid Agung Jawa Tengah apabila nanti bertanya bisa melalui langsung saja ke guru kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwab. Dan bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian malam ini, mari terlebih dahulu kita baca dengan ummul kitab ala natina wa ala natikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian malam ini bersama dengan Habib Ja'far Al-Musawwab. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TV-ku serta seluruh pendengar Radio Dais dan juga pendengar Radio Gaul FM dimanapun berada rahimahumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa menambahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita karena kita selalu mensyukuri nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak kajian pada malam ini, yaitu temanya tidak boleh mencela makanan. Jadi pengertian mencela itu apa? Bahasanya maitu. Ya. Beda dengan apa? Mengatakan atau kritik membangun lah bahasanya gitu ya. Jadi kalau mencela itu kan masaan ngopo, masaan kok kayak gini gak enak. Ya, itu namanya mencela. Tapi kalau misalnya
saya mengatakan kok kayaknya kurang manis ya, ini bukan mencela ya, ini kayaknya masakanmu ini kurang santan, ini berarti ada membangun. Tapi kalau mengatakan oh nggak enak ya masakanmu ya, nggak menunjukkan kurang di mananya, nah, itu yang namanya mencela. Nah, kemudian yang selalu saya sampaikan bahwa segala sikap Nabi itu pasti ada sesuatu. Jadi kalau Nabi suka itu pasti ada sesuatu, kalau Nabi tidak suka itu juga pasti ada sesuatu. Sesuatunya itu bisa hikmah, maslahah, dan bisa juga madharat. Jadi kalau misalnya Nabi kok tidak mau, itu pasti ada sesuatu yang tidak baik. Ini yang perlu kita pahami dulu ya. Sekarang kita coba lebih dalam tentang mencela makanan. Mungkin kita pernah mendengar kalau ada kiai mengatakan nek kowe mencela sesuatu maka sama halnya kamu mencela ciptaan Allah. Semua itu kalau ditarik adalah ciptaan Allah. Ada orang memberi kepada kita, memberi makanan misalnya. Orang ini tahu makanan ini tidak seberapa, makanan ini tidak layak untuk diberikan kepada seseorang yang dianggap misalnya orang kaya. Tapi karena ini bancaan itu dibagikan ke seluruh warga, termasuk kepada warga yang kaya. Nah, orang yang mau memberi ini kan ada pertimbangan. Kune ora dikei, gue malah ndadeke hati. Kenapa kok ndak diberi? Tapi kalau kita beri, kayaknya kok ini tidak layak. Begitu. Nah, berkat jajan-jajan makanan orang-orang yang sederhana itu kan kayak itu. Ini contoh saja. Nah, akhirnya orang ini memberanikan diri untuk memberikan kepada orang yang kaya itu. Nah, dia dari mulai ragu sampai dia punya keberanian, ini kan berarti orang ini didorong kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kekuatan oleh Allah, diberi kemauan oleh Allah untuk menyampaikan bacaan itu. Seandainya Allah tidak memberikan dorongan, pasti mereka akan ora usahlah wong koyo ngene kok diserahke karo bapak iki, Pak Kaji iki. Sini lah. Kalau memang tidak ada kekuatan dorongan dari Allah. Jadi orang ini bisa menyerahkan, itu ada kekuatan dari Allah ya, sehingga muncul keniatan untuk memberi kepada orang yang ini. Nah, ketika diberikan, ketika diserahkan, maka kalau sampai orang ini mengatakan apa ini makanan kayak begini saya tidak makan, pasti orang ini akan malu ya. Ini secara zahirnya begitu, tapi secara hakikatnya dia ini mencela Allah. Karena
makanan enak dan tidak enak itu kalau kita tarik semua adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang chef, seorang koki, ya, dia disuruh masak 10 dengan model yang sama. Misalnya masak tongseng, suruh membuat tongseng 10 kali. Coba diicipi, apakah persis atau kan ada yang lebih manis sedikit, ada yang lebih asin sedikit, ada yang lebih gurih sedikit, atau semuanya persis? Coba, pasti ada bedanya. Nah, siapa yang membuat beda itu kalau tidak Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya chef itu akan membuat dengan rasa yang sama, dengan takaran yang sama, tapi dalam prosesnya itu mungkin ya ketika goreng berambang ada yang kurang matang sedikit, ada yang kematangan sedikit, sehingga ini mempengaruhi ya. Ketika memberikan garam mungkin ada yang kelebihan sedikit atau yang kurang sedikit, begitu. Karena orang kalau chef yang ahli-ahli itu kan sudah pakai naluri, cukup, tapi mungkin jadi kalau disandingkan itu rasanya akan tidak sama. Nah, itu siapa yang membuat itu? Ini bahasa hakikatnya seperti itu. Kenapa kok Nabi itu melarang atau Nabi itu tidak pernah mencela? Nah, ini memenuhi 2 unsur. Secara lahiriah tidak mengecewakan orang yang memberi, secara hakikat tidak mengatakan kepada Allah yang tidak baik. Bagaimana kita ingat cerita yang sudah sering kita dengar? Ada orang yang memberi hadiah Nabi anggur. Ya. Nabi diberi anggur, ada orang yang tidak mampu, orang miskin. Dia menabung, dia menyimpan uang untuk dibelikan anggur. 1 piring kecil dihadiahkan kepada Nabi. Orangnya nungguin di situ. Di belakang Nabi ini banyak sahabat-sahabat, tapi Nabi menghabiskan anggur itu. Setelah selesai dikembalikan, orang itu sangat senang sekali melihat anggurnya dihabiskan oleh Nabi. Setelah orangnya pulang, Nabi berbalik bertanya kepada sahabat-sahabat itu, kamu pasti bertanya-tanya mengapa saya tidak membagikan anggur pemberian orang tadi. Ya, serentak mereka mengatakan, kami semua ini bertanya-tanya, kok tumben? Biasanya jenengan itu ngicipi 1 terus yang lainnya dibagikan. Ini kok 1 piring jenengan habiskan. Begitu. Nabi mengatakan, kamu tahu anggur tadi itu rasanya asam, kecut. Kalau saya bagikan kepada kalian dan kalian tidak bisa menjaga raut, atau kalian akan mengatakan kok kecut, nah yang memberi itu akan malu, maka saya habiskan. Nabi menghabiskan anggur yang kecut, yang asam itu tanpa memperlihatkan perubahan wajah, begitu, bleng kayak enggak kecut gitu lah, ya. Terus dikembalikan, orangnya seneng, taunya dia anggurnya manis, anggurnya seger, padahal itu kecut. Maka supaya tidak kecewa, Nabi habiskan. Nah, setelah mendengar keterangan Nabi, semua sahabat, masya Allah, ya, akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bagian-bagian contoh bagaimana Nabi itu tidak mencela makanan.
Nah, sekarang di sini ada dua hadis. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Bila beliau suka, maka beliau memakannya, dan bila tidak suka, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sebelumnya Nabi ini juga menjaga diri. Sekiranya kalau ada makanan yang beliau suka, ya, apalagi yang membuatnya itu Nabi sudah tahu bahwa ini yang kalau membuat itu enak, maka beliau makan. Atau sebaliknya, kalau Nabi melihat makanan yang beliau belum tahu rasanya, kemudian yang membuat itu Nabi belum tahu juga, sing gawe iki wonge pinter gawe apa ora, masakane enak apa ora, daripada nanti mengecewakan, maka beliau tidak, ya. Jadi misalnya begini, ya, misalnya nih saya pengajian gitu ya. Saya pengajian di mana? Pekalongan. Kemudian di Pekalongan disajikan nasi megono. Ya, saya sudah tahu rasanya megono itu kan enak. Saya suka juga. Misalnya begitu ya. Terus di situ ada koyornya, sing enak-enak pokoknya lah. Tempe gorengnya, macam-macam. Karena saya tahu, saya makan. Karena memang saya sudah mengenal ini rasanya seperti itu. Satu ketika saya pengajian di mana, di daerah Bluro yang agak masuk. Di sana orang-orang mengatakan di sini Beb ada makanan yang khas orang-orang desa. Apa itu? Nasi jagung. Kaya apa kuwi nasi jagung iki? Kita wis rada asing sithik lah ya. Tak pikir nasi jagung kuwi jagung direbus gitu ya. Enggak, taunya jagungnya digiling. Jadi lembut gitu ya. Jagung terus disiram kuah lodeh apa jangan bening. Misalnya ini saya melihat, wah, enak apa ora? Bagi saya ya. Kalau bagi orang situ mengatakan, wah ini makanan khas ini, niki ecok niki, gini. Terus lah itu yang satunya apa ini? Ini useng-useng debok. Bagi orang situ itu mengatakan, oh niki nikmat. Debok nek suarane debok wis kita wis. Iki nek dipangan rasane piye? Ya nek cocok ya, hanya orang cocok. Misalnya nak pangan, wah apa tuh ya? Kira-kira sing masak ini kira-kira piye? Begitu ya. Nah ini contohnya seperti itu. Jadi kalau Nabi tidak suka, Nabi tinggalkan, enggak makan. Daripada makan terus ya seperti itu. Ya debok ndak saya makan. Ngono ini pilihannya loro tok kuwi kok. Hari nasi jagung. Ya mencontohkan. Nanti jagung wis sak centong terus digebyur duduk. Jadi kimplah-kimplah. Nah, nek misalnya garingan rak dikai duduk kan enak di susuk kunyah iki ora.
Jadi banyune karo apa sego jagunge kuwi wis pokoke lober. Hati dipangan, dikunyah wong cilik-cilik lembut-lembut dadi wis langsung dilek. Begitu ditelan ini ngene tenggorane keri. Akan kasar, kresek. Nah gitu. Jadi maksudnya begini, kalau Nabi tidak suka, dia tidak makan. Jangan sampai nanti ketika Nabi makan, apa ki kok koyo ngene ya? Aku kok ora tahu mangan begini misalnya begitu, sehingga membuat orang kecewa. Ini belum sampai tingkat mencela, ya. Jadi Nabi itu jagani, jangan sampai mengecewakan orang yang masak, begitu. Jadi beliau kalau suka, ya beliau makan, tapi kalau beliau tidak suka, beliau meninggalkannya. Sudah begitu. Ya. Kemudian hadis yang kedua, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udmah faqalu ma indana illa khallun faja'a bihi faja'ala ya'kulu wa yaqulu ni'mal udmu al-khall ni'mal udmu al-khall rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menanyakan lauk kepada keluarganya. Kemudian mereka menjawab, kami tidak mempunyai apa-apa kecuali cuka. Ya. Maka beliau meminta cuka itu, kemudian beliau makan dengan berlauk cuka, serta bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi masuk ke rumah keluarga. Ada beberapa istri. Nabi tanya, kalian masak apa? Mereka menjawab, kami tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Kami hanya punya cuka. Jadi yang ditanya masaknya, berarti apa? Lauk kan gadokane pauk gitu ya, lauk pauk ya. Jadi nasinya itu ada, bubur. Tapi ikannya tidak ada, gadokane tidak ada. Kemudian ketika mereka mengatakan kami hanya punya cuka, lalu Nabi mengatakan, ya sudah bawa sini. Jadi bubur dikasih cuka. Karena Nabi sudah meminta cuka untuk dihadirkan, Nabi memakannya. Sudah beliau makan dengan lezatnya, ya. Lalu Nabi mengatakan, wah, sebaik-baik lauk itu cuka. Terus pokoknya mengatakan, wah, masya Allah nikmat, ya. Bubur dikai cuka. Ya bu, wallahu alam ya. Nabi anggur kecut aja bisa menahan rautnya, ya, tidak sampai meringis kalau kita gitu ya. Nabi bisa menahan supaya orang itu tidak malu. Ini dimakan. Nabi tidak mencela. Nabi tidak pernah maidu. Jadi begitu mereka mengatakan kami punyanya cuma cuka, maka Nabi silahkan.
Nah, coba kalau misalnya kita suami sedang lapar, tanya sama istrinya, masak apa bu? Ora masak, iki onone cuman kerupuk tok. Kerupuk kan wis enak to, sego mbek kerupuk. Emang kan mbek kerupuk tok iki bu anggap apa aku. Ngamuk-ngamuk kan gitu ya. Nah, jadi intinya Nabi ini mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita ini gampang mencela, yang ternyata mencela itu muaranya itu nanti sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita, memberikan rizki kepada kita, memberi makan kepada kita yang saat ini makanan yang secara zahir kita tidak suka, tapi itu pemberian dari Allah. Malah kita ini grundel, tidak kita sadari bahwa ternyata kita ini sudah bahasanya mengecewakan Allah, menyakiti Allah. Yang harusnya kita bersyukur, yang harusnya kita berterima kasih kepada Allah, malah kita ini. Dulu pernah saya sampaikan, mengapa Nabi melarang orang makan nggak pakai baju, ya, telanjang badan, ngeligo. Kenapa Nabi melarang? Ada yang mengatakan kalau kamu makan dengan membuka baju, itu seperti halnya kamu tidak menghargai yang memberi. Wis digawe rezeki kok untuk mangan kaya ngono. Ora entuk mangan nganggo nyingkrang barang. Kuwi rezeki saka Gusti Allah. Atau nek diilustrasikan, kamu dikasih oleh seseorang, carane nampani itu bagaimana? Matur nuwun, ana ndingkluke. Anak dikai wong kok langsung mbok sawut, makasih ya. Kira-kira sing ngei kecewa enggak? Kalau sudah kecewa begitu, apa mungkin terus kok besok ngasih lagi? Serasa kei wae wong ora nyenengke yo. Kere kemelinti yo malah dene ngono malah. Lah yang pikirku wong dene iki ngeleh ora iso mangan, lah tak kei. Malah cara nampanane iki kaya ora ngargai. Wis bengi-bengi udan-udan tak rewangi krana anake nangis. Lah kok nampanane nyawut. Wis ngono ora anggo terima kasih pisan. Ya kan seperti begitu. Kita kepada Allah ini apapun yang diberikan oleh Allah ini kita terima kasih. Alhamdulillah. Nah, siapa tahu berikutnya Allah memberi yang sesuai dengan kesukaan kita. Begitu. Nek kayak diuji kaya ngono wis sudah mengecewakan, maka Allah tidak akan memberi lagi gitu. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa secara lahiriah dan secara hakikat kita ini jangan sampai membuat kesalahan, baik salah dengan manusia ataupun salah dengan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan makanan. Jadi jangan kita mencela opo masakan kaya ngene. Pasti yang masak itu akan kecewa. Gitu ya. Saya kira cukup dulu, nggih. Monggo ada waktu kurang lebih 15 menit yang mau bertanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ketika kita mempunyai sudah mengetahui bahwa itu makan itu rasanya seperti ini, misalkan kurang enak di menurut kita, terus kemudian kita dikasih pemberian sama orang lain, itu cara penolakannya atau cara agar kita tidak menerima tidak memakan makanan yang
sudah kita tahu rasanya seperti itu bagaimana Bib? Contoh misalkan saya itu merasa makanan pare siapapun itu yang masak itu pasti pahit. Padahal itu menurut sebagian orang itu enak. Ya. Saya beberapa kali menolak pemberian pare, bahkan mungkin misalkan dipaksa itu bagaimana? Pemberian apa? Makanan misalkan pare. Oh, pare. Ya, misalkan begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir kok begini ya. Kalau seperti yang sering saya lakukan ya, saya ini kan juga sering melimpahkan makanan. Tentunya bisa jadi sesuatu saya sudah kenyang. Ya, ada orang ngasih roti, sudah banyak yang ngasih roti sama saya, dan saya tidak boleh makan manis-manis yang banyak misalnya. Terus setelah saya terima, saya kasihkan ke orang lain. Ya, tidak mungkin saya buang. Ataupun ada orang ngasih saya lele, buat saya lele ini demek merawani, pokoknya mangan ya. Padahal lele itu sebagian masyarakat kan makanan ikan yang lezat, kan gitu. Saya dikasih, monggo bikin apa ini, lele, aduh, lagi. Cuman saya tidak ngomong aduh, oh masya Allah, terima kasih, begitu. Ya, orang tahu saya itu suka mangut. Oh bib, mangut bib, mangut, masya Allah, enak ini. Apa ki mangutnya? Lele meneh. Aduh, aku temek merah mani lele, ya, gila saya ini, apalagi makan. Nah setelah orangnya pulang, ya kasihkan orang. Masa mau saya buang? Sama ini tadi pare, ya, pare ini kan pahit, ya, terus kita ngasihkan ke orang. Nah, tidak semua orang itu nggak suka dengan pare, tidak semua orang tidak suka dengan lele. Kita kasihkan orang yang suka dengan pare, ya. Orang tahu kalau pare itu pahit, gitu. Kita boleh ngomong misalnya, aku iki mbek pare ora doyan, nyo tulung iki pangano. Tidak apa-apa seperti itu, ya. Aku mbek lele iki ora doyan, nyo pangano. Yang tidak boleh itu lele mbok pangan separuh kayak ke wong, ya, dibuka, loh separuh tok gitu, ada rotok nyek gitu ya. Jadi yang penting itu seperti itu. Jadi saya sering dikasih orang itu yang saya satu sudah kenyang, ya. Yang kedua sudah terlalu banyak, yang saya nggak bisa menghabiskan. Kini tak pangan dewe mambu di saminake. Atau memang saya nggak suka, saya nggak doyan, begitu. Maka banyak itu hal-hal yang saya nggak suka. Istri saya tidak suka juga. Maka ya saya kasihkan itu, ya. Kemarin ada orang datang ke rumah itu bawa labu siam sak karung, jipang itu sak karung, sawi putih sak karung. Apa aku meh dodolan lho ya. Terus ono apa namanya wortel sak plastik banyak sekali 3 karung. Ya aku mikir iki nek tak masak dhewe ya sasi kayak ora barbar ta. Orangnya pulang, ya wis tak bagi-bagi gitu. Jadi boleh melimpahkan itu. Ya, yang tidak boleh itu sesuatu yang sudah tidak layak baru kita kasihkan ke orang lain, itu enggak boleh. Jadi kalau kita melimpahkan enggak apa-apa kalau kita enggak suka. Ya. Saya kira gitu ya. Boleh ya. Ayo. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Zulaikha dari Batayu. Mau tanya, apakah membuang makanan setengah basi dari pemberian orang lain itu termasuk kategori dari mencela makanan? Ya.
Jadi yang ditanyakan ini makanan pemberian dari orang setelah basi terus dibuang. Itu kan namanya mubadir. Ya, bukan mencela tapi mubadir. Jadi atau mungkin yang ditanyakan ini dia dikasih makanan basi, setengah basi, terus dibuang. Terus ya mungkin disimpan dulu terus dibuang. Lah ya, artinya dibuang. Apakah itu termasuk mencela? Ada makanan basi ora dibuang njuk piye? Kayak wong yo mateni wong, racun wong, ya. Bisa jadi orangnya nesu, mampu kok dikeke, ya. Nah kadang orang itu tidak tahu. Nah jadi makanan bau itu ada dua, ya. Ada bau basi memang sudah lama. Yang kedua ada bau basi itu karena makanan tertutup, ya. Karena saya pernah melihat sendiri dulu waktu masih remaja, ya, ketika ada acara ziarah. Nah salah satu peserta ziarah itu teman saya itu dia kuliah kedokteran sudah semester 3 atau semester 4. Nah nasi kotak yang dibawa itu dari panitia itu kan pagi, terus makannya kira-kira jam 10 atau jam 11. Akhirnya karena mungkin ngemasnya itu masih panas, ditutup. Itu kan bisa jadi bau itu. Semua nggak ada yang makan. Mampu ini gini. Terus teman saya yang kuliah kedokteran itu dimakan sampai habis. Dia mengatakan ini bukan basi-basi yang kedaluarsa, itu tidak. Ini karena aroma yang tidak bisa keluar asapnya sehingga menjadikan basi, tapi nggak apa-apa begitu ya, karena salah ditutup aja. Jadi yang tidak boleh itu yang basi sudah kedaluarsa. Kalau sudah kedaluarsa itu ada pembusukan. Kalau ini tidak, ini masih seger. Ya karek kowe tegel ora mangan ngono wae. Ya. Tapi teman saya itu makan sampai habis. Itu saya ngelihat sendiri itu. Cuman saya meh niru kok ora tekan aku. Agar wis ditutup mambu ya wis ora wani. Itu. Ya, nah biasanya kalau sudah seperti itu terus dikasihkan binatang. Jangan sing wis busuk-busuk mbok kaya pitik. Nah, pitikmu iso dadi lara malahan. Lara ngobati kowe mati malah tambah rugi. Ya. Jadi gitu. Jadi Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa jangan sampai kita ini tidak menyadari bahwa ternyata kesuksesan kita ini terhambat karena kesalahan yang tidak kita mengerti, yang kita tidak mau belajar, yang kita tidak mau memahami. Begitu. Saya sering sampaikan begini, kalau orang-orang sufi, ya, orang-orang sufi itu istilahnya menjaga kesehatan itu lebih baik daripada mengobati. Jadi orang-orang sufi itu belajar jangan sampai berbuat salah, berusaha jangan sampai berbuat salah. Orang-orang sufi itu tidak mengenal dosa kecil ataupun dosa besar. Semua dosa itu besar. Itu orang-orang sufi. Jadi berusaha untuk tidak melakukan dosa sekecil apapun. Semuanya dihindari. Begitu. Sampai saya pernah sampaikan begini, guru saya, guru tasawuf, ya, ngaji tasawuf, itu mengatakan begini, kowe nek ning kamar mandi terus ana sing takon, "Bang, cepet sithik." Terus kowe jawab, "Sik, gek cewek." Nah itu aja ngono. Kuwi sing ning njaba kuwi nek kowe muni cewek kuwi mbayangke cewek iki piye? Ya. Sik gek tes nguyuh.
nguyuh kuwi gayane nguyuh ki piye? Apa ngadeg, apa ndodok, apa ya? Enggak boleh seperti itu. Jadi menggiring opini, menggiring pemahaman, menggiring perasaan itu tidak boleh. Begitu. Itu sampai segitunya itu orang-orang sufi itu seperti itu. Jadi ngati-ngati. Apalagi ini urusannya dengan Allah. Ya, kaget dua jangkrik. Nek durut-turutke sing gawe kaget ki sapa? Nek durut-turutke. Ya. Kita kesandung dua sambar gelap. Misalnya gitu. Iku nek durut-turutke padha ke kuleke Gusti Allah. Nah, orang sufi itu tidak mau teledor seperti itu. Nah, seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makan nggak boleh ngeligo, nggak boleh nyingkrang. Ini urusannya panjang sampai tekan yang memberikan rizki, nggak boleh mencela. Wong wedok masak ora ono, masak kok ben ra enak ora ono, mesti ben enak. Tapi yo dilalah itu. Dilalah kan bidilalah. Ya. Karena dari Allah. Allah menjadikan semua dengan hikmah. Ono sing masake enak, ono sing ora enak, ono sing ini. Begitu. Ya. Jadi supaya kita tidak karena kita sehingga kita terhambat kemuliaan, kesuksesan ini terhambat karena kesalahan kita yang tidak kita sadari kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu terima kasih dari saya. Mohon maaf, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.